Ekosistem gunung bawah laut sangatlah unik Strikeback Mania. Mulai dari terumbu karang yang bervariasi hingga ikan-ikan berbagai ukuran hidup di sekitarnya. Strike! Awan-awan kirain ada di atas ya. Citi! Kita salah. Salah. Strike lagi nih. Aduh. Ah. Strikeback Mania. Sekarang saya berada di Surabaya. Sebelum menuju salah satu spot potensial di Jawa Timur, saya penasaran ingin jalan-jalan di pasar ikan terbesar di Surabaya dan melihat hasil tangkapan nelayan. Pasar Pabean berada di jantung kota tua Surabaya. Pasar ini berdiri sebagai denyut nadi aktivitas niaga yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurut beberapa info yang saya dapat, ikan yang berjajar rapi ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur yang dikirim ke pasar ini. Berbagai jenis ikan konsumsi terhampar di lapak-lapak para pedagang. Di antara sekian banyak ikan yang berada di pasar ini, rasa penasaran saya tertuju pada keluarga traveling. Ini ikannya dari mana mas? Dari laut selatan atau dari utara? Selatan. Selatan ya? Dari mana sih? Pacitan. Oh dari Pacitan. Ya. Ini GT rata-rata dari Pacitan ya? Pacitan dulu. Ini Strikeback Mania. GT-nya dari laut selatan ternyata. Jadi saya mau ke sana. Di Pacitan ya mas? Ya, siap. Saya mau nyobain mancing di Pacitan. Kebetulan ada teman mancing tuh di sana. Mancing Mania Strikeback, mantap. Puas memutari pasar, saya pun langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju Pacitan. Transportasi umum yang cukup ekonomis dan mudah saya dapatkan, yaitu menggunakan bus. Pacitan berada di arah barat daya kota Surabaya. Perjalanan yang saya akan tempuh kurang lebih memakan waktu 5 jam lamanya, dengan jarak 284 km. Pacitan dikenal dengan garis pantai selatannya yang langsung menghadap Samudra Hindia. Perairannya kaya dengan ikan-ikan pelagis yang menjadikannya salah satu daerah potensial untuk memancing. Spot yang akan saya tuju adalah Watu Karung. Struktur batu karangnya sangat ideal untuk memancing ikan-ikan dari keluarga trevally atau ikan kue. Mancing Mania Strikeback, mantap! Laut Selatan Jawa memang menjadi salah satu spot mancing favorit. Beberapa kali tim Mancing Mania turun, bisa dibilang hasilnya tidak pernah mengecewakan. Ikan-ikan kelas petarung dari keluarga Trevally dan Jack telah berhasil dinaikkan. Bahkan tahun kemarin, tim Mancing Mania Strikeback berhasil panen ikan amberjack dari Laut Selatan Jawa Timur ini. Sebuah hasil yang tentunya menggoda semangat saya untuk kembali mencobanya pada trip mancing sekarang. Nah sekarang saya ada sama Mas Bani. Di sana ada pasangan suami istri tuh. Awalnya kita nih mau coba jigging dulu. Ini karena masih pagi, masih sekitar jam 7. Jadi mudah-mudahan ikan targetnya masih segar nih pagi-pagi ini. Diiringi alunan gelombang khas Laut Selatan, kedua perahu langsung meluncur menuju spot. Semoga saja hasil mancing hari ini bisa seperti sebelum-sebelumnya, di mana ikan-ikan berukuran besar berhasil dinaikkan. Perairan Pacitan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia terkenal memiliki gelombang dan angin cukup kencang nih Strikeback Mania. Nah jadi ini Strikeback Mania, kita mancing di kedalaman 60 meter. Ini nggak jauh nih dari daratan, cuman paling sekitar 500 meter aja nih dari daratan. Jadi dia nih lautnya konturnya kalau pantai selatan Jawa tuh nggak jauh langsung dalam. Nah kebetulan di sini ada kayak gunung bawah laut itu,
Dia sekelilingnya kedalaman 60 meter, puncaknya nanti ada yang 20 meter. Jadi kita mau coba jigging di sekitaran Gunung Bawah Laut itu. Semoga kita dapat banyak ya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Menggunakan umpan seberat 100 gram, saya berharap bisa langsung merasakan sensasi strike ikan predator di Laut Selatan Jawa Timur. Baru saja umpan saya turunkan, sang predator langsung meresponnya. Fish on! Strike! Kecil ya ini. Sebagai salah satu destinasi memancing, Laut Pacitan masih memiliki banyak spot yang potensial. Meski sempat merasakan tenaga cukup kuat di awal strike, namun hal itu tidak berlangsung lama. Calon predator karang pun akhirnya bisa saya lumpuhkan. Nah, baby GT. Mantap nih poin pertama. Walaupun kecil, tapi tim sebelah belum ada strike-nya nih. Mereka masih siap-siap. Karakter petarung membuat tenaga ikan satu ini cukup kuat. Sesuai dengan namanya, giant, yang artinya raksasa atau besar, ikan GT dapat tumbuh dengan berat mencapai lebih dari 80 kg. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ekosistem gunung bawah laut sangatlah unik Strike Back Mania. Pada area intinya, bisa dipastikan tidak ada terumbu karang yang bisa hidup karena adanya gas dari dalam bumi. Sementara di sekitarnya, terumbu karangnya bisa dipastikan sangat kaya. Di titik itulah biasanya rantai makanan kehidupan bawah laut masih sangat lengkap. Mulai dari terumbu karang yang bervariasi hingga ikan-ikan berbagai ukuran hidup di sekitarnya. Dalam waktu sejenak, Dewi Keberuntungan sudah berpindah perahu nih Strike Back Mania. Mary langsung sigap memainkan perannya melawan kekuatan tenaga ikan. Fish on! Lady Angler dari Wonogiri ini terlihat cukup piawai memainkan piranti menghadapi perlawanan ikan. Ikan tidak mau menyerah begitu saja, sehingga cukup membuat Mary terlihat kerepotan. Reel spinning sengaja disetel agak kendur supaya tali pancing tidak putus dan Mary memiliki ruang untuk adu tarik melawan tenaganya. Awan-awan kirain ada di atas sudah. Cara ini juga akan membuat ikan cepat merasa lelah karena harus menarik beban kuncian pada reel. Bukan Mary namanya kalau nggak bisa menaikkan ikan ke perahu. Kita salah. Salah. Akhirnya seekor ikan gato atau sering disebut warga lokal bawah laut berhasil diubah menjadi poin untuk tim pasangan suami istri ini. Ikan gato merupakan predator oportunis yang memakan krustasi, moluska, dan ikan-ikan kecil. Mancing Mania Strike Back, mantap. Di spot memancing kami kali ini, ternyata juga ada nelayan yang sedang mencari ikan dengan cara tradisional. Tandanya kami tidak salah memilih spot nih Strike Back Mania. Karena emang ini spot favorit. Jadi kita nyari strike-nya juga sama nelayan nih juga di sini. Spot yang di sini nih, titiknya nih yang paling favorit buat pemancing di sekitar sini. Jika dilihat cara para nelayan mencari ikan dengan teknik handline, tidak heran jika karang di perairan Watu Karung terjaga dengan baik. Menggunakan perahu yang menyerupai sampan kecil bermesin kecil, para nelayan Pacitan rutin mencari ikan setiap hari. Strike Back Mania, ini di samping kita ada beberapa perahu nelayan. Soalnya ini spotnya dia berupa puncak kayak gunung gitu, kedalaman sekitar 50-40 meter, tapi dia puncaknya itu sekitar 20 meter. Jadi ini nelayan-nelayan ini banyak yang ngotrek di puncaknya karangnya. Mumpung berdekatan dengan nelayan, saya mau tanya hasil yang didapat. Pak, udah dapat apa, Pak? Karas. Karas. Targetnya karas. Torpedo skat. Turun jam berapa, Pak? 5. Jam 5. Kita dapat juga ya.
Doni yang memancing di kapal sebelah terus bersemangat memainkan piranti jiggingnya. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Fish on! Sensasi tarikan tenaga ikan yang didapatkan Doni cukup membuat penasaran nih. Dia cukup yakin bahwa seekor predator karanglah yang sedang dihadapinya. Dengan tangan dinginnya, perlawanan ikan mulai berakhir dan ikan berhasil dipaksa muncul ke permukaan. Naiknya seekor ikan bluefin trevally atau kue sirip biru menjadi pertanda bahwa terumbu karang di bawah sana memang masih sangat terjaga. Sesuai dengan namanya, bluefin trevally memiliki sirip dan totol berwarna biru, menjadikan ikan ini cukup mudah untuk dikenali. Sebagai pemburu cepat dan gesit, kue sirip biru sering ditemui berenang dalam kelompok kecil untuk menggiring mangsanya. Mancing mania strike back, mantap. Ketika sambaran mulai berkurang, berbagai macam teknik pun saya coba. Ini saya coba casting ya, karena kita lagi di dekat pulau nih, gelombangnya agak besar tapi nah. Ini saya coba pakai Mino. Ini dia bisa berenang di kedalaman sekitar 1-2 meter nih. Kita coba ya. Saya pun yakin spot karang di sini masih sangat potensial untuk bisa menuai strike ikan. Akhirnya, teknik casting saya berhasil berbuah sambaran kuat. Fish on! Oh, strike. Cendro nih. Ini kita casting di pinggiran pulau. Tadi kita dari sana yang gelombangnya agak besar, kita coba ke pinggir ternyata masih besar juga. Tarik-menarik antara ikan dan saya pun tidak terelakkan. Seekor ikan cendro berukuran besar berhasil saya taklukkan dan naik perahu. Moncongnya yang panjang dan runcing serta deretan gigi yang tajam berfungsi untuk menerkam mangsa berupa ikan-ikan kecil. Ukurannya lumayan besar nih buat cendro. Cendro monster. Tuh giginya tajam. Ini tulangnya biru nih. Mancing mania strike back, mantap! Semakin siang, suasana di spot semakin tidak kondusif untuk memancing. Demi keselamatan dan keamanan para pemancing, maka kami putuskan untuk kembali ke daratan. Sambil menunggu angin dan gelombang mereda, ternyata Mary dan Doni pun menyiapkan makan siang nih Strike Big Mania. Ikan gato hasil Strike Mary pun siap berpadu dengan bumbu rempah yang sudah disiapkan. Sepertinya menarik juga nih untuk bergabung sama mereka. Siapa tahu bisa ikut icip-icip. Wih, masa mbak? Masak buat makan siang nih. Masak apa nih? Buat ikan bakar garam. Oh, ikan strike tadi ya? Ada yang bisa dibantuin? Boleh nih. Ternyata mereka mau bikin gato bakar garam. Biar nggak dianggap aji mumpung, saya bikin sambal bawangnya aja deh. Mary pun mulai menyiapkan bahan rempah yang dimasukkan ke dalam perut ikan agar aroma amis pada ikan bisa hilang. Setelah ikan siap, barulah kita lapisi ikan dengan garam. Ikan bakar garam merupakan teknik mengolah ikan yang sudah digunakan oleh berbagai negara. Belum bisa dipastikan teknik ini berasal dari mana. Namun daerah Timur Tengah, Mediterania, dan Asia telah menggunakan teknik bakar garam sejak masa lampau. Memasak dengan teknik ini bisa melindungi daging ikan dari panas secara langsung, sehingga makanan bisa matang secara merata dan daging ikan tetap juicy. Setelah garamnya merata, langsung kita bungkus dengan aluminium foil untuk dibakar. Kurang lebih butuh waktu 30 menit untuk bisa menikmati gato bakar garamnya. Bagian kulit ikannya jangan ikut dimakan ya, karena rasanya pasti asin banget setelah menyerap garamnya. Begitu saya potong, dagingnya sangat lembut. Aroma rempah yang dimasukkan ke dalam ikan benar-benar terserap sempurna. Strike back mania. Ini ikan permit atau biasa disebut juga bawal laut. Kalau di sini gato ya mbak. Nah, kalau bahasa di sini namanya ikan gato.
Dia tuh tekstur dagingnya memang lembut, sama tulangnya itu nggak banyak. Jadi cocok dibikin ikan bakar garam gini ya Mbak. Iya. Rasanya mantap. Mantap. Ini juga asinnya nggak kerasa nih, padahal tadi ikannya dilumurin garam full. Tapi begitu kulitnya kita buka, garam yang meresap ke dalam dagingnya itu rasanya pas ya, nggak kasinan Mbak. Nggak kasinan sama sekali. Sambalnya juga juara nih, Juara. sama tiwul nih, dari singkong. Ya, dari singkong. Cocok nih buat ganti nasi. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike lagi nih. Aduh, Aja! Nggak mau kalah. ya, sama lagi. Oh ya, Strike Big Mania. Saat turun memancing tadi, saya sempat ngobrol dengan nelayan ngeret. Saya pun penasaran untuk ikut nelayan ngeret mencari ikan. Sekalian untuk memantau cuaca, apakah cuaca laut sudah kondusif untuk lanjut memancing. Nah, Strike Back Mania, akhirnya kita strike juga ya Bang. Iya. Ini saya sama Bang Edi nih, kita lagi cobain teknik tradisional, apa namanya Bang? Ngeret itu. Ini kita tadi nyeret, kayak trolling tapi pakai teknik tradisional. Nah ini umpannya, bulu-bulu sama matanya kita seret dari tadi di belakang kapal. Targetnya ikan pelagis nih salah satunya, torpedo squid. Kita cari lagi yang lebih banyak, oke? Mancing Mania Strike Back, mantap! Teknik memancing dengan cara ngeret, yaitu adalah teknik memancing tradisional yang menggunakan tali panjang dengan banyak mata kail sama seperti teknik rawe. Dalam 100 meter rangkaian senar pancing ngeret terdapat sekitar 100 mata kail. Nah ini dia tekniknya kayak gini ya Bang. Kita nyeret seperti trolling. Umpan yang tadi itu dilepasin beberapa meter ke belakang, terus kita seret pakai kapal. Jadi kalau ada ikannya biasa langsung disambar. Umpan yang digunakan berupa bulu-bulu yang warnanya mencolok. Gerakan bulu-bulu di dalam air dapat meniru gerakan ikan atau udang kecil untuk menggoda predator dan menyambarnya. Jika ada boiling ikan-ikan kecil, disitulah nelayan akan mengejarnya dan menurunkan rangkaian ngeret. Nah, Strike Back Mania nih, strike. Saya lagi narik nih. Lumayan. Nah, ini dia Bang. Karas. Nah, lumayan size-nya. Ini. Nah, ini salah satu target kita nih, ikan pelagisnya. Ikan karas. Sayangnya, saat sedang ngeret, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Kami pun harus kembali ke daratan. Nah, ini kita udah nyampe ke darat nih. Tiba-tiba cuacanya berubah, gelombangnya jadi agak tinggi nih, jadi udah nggak mungkin lagi melanjutkan pencariannya. Jadi pencariannya kita cukupin aja sampai di sini. Hasilnya juga udah lumayan. Kita ambil dulu ya. Ini ada 2 ekor ikan karas. Lumayan. Mantap. Inilah gambaran kehidupan nelayan. Meskipun sudah berusaha keras mendapat ikan, namun alam yang belum bersahabat membuat usaha yang dikeluarkan belum bisa menuai hasil yang maksimal. Mancing Mania Strike Back, mantap! 1 ekor ikan dari nelayan ini akan saya jadikan olahan sederhana. Oke, Strike Back Mania. Ngerek itu adalah salah satu teknik tradisional di daerah ini untuk dapatin ikan. Ikan yang berhasil saya dapatin nih, ikan karas. Sekarang saya mau olah jadi ikan karas bumbu rujak. Kali ini saya akan mengolahnya dengan cara bushcraft atau teknik bertahan hidup di alam. Ikan karas atau selar tengkek memiliki kulit yang cukup keras. Jadi saat memotongnya diperlukan pisau yang sangat tajam. Untuk menghilangkan aroma amis daging ikan, kita balur dengan perasan jeruk nipis. Nah, ini bumbunya udah saya siapin. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas,
kemiri sama kunyit. Langsung aja kita olah ya. Bumbu rujak pada dasarnya merupakan masakan khas Jawa. Cita rasa yang pedas manis menjadikan bumbu rujak menjadi salah satu olahan yang cukup diminati oleh masyarakat Jawa. Perapian harus saya siapkan dulu untuk memanaskan air. Bumbu yang sudah halus langsung kita marinasi ke bagian daging yang akan kita masak. Kita kreasikan sedikit ya masakan bumbu rujaknya. Jika dibandingkan dengan minyak goreng, margarin bisa memperkaya cita rasa gurih pada makanan. Untuk bahan tambahan, saya menggunakan iris daun bawang dan seledri. Kentang rebusnya akan saya gunakan untuk tambahan karbohidrat. Supaya tidak gosong, jangan lupa untuk membolak-balikan ikannya. Kalau sudah mau matang, taburkan bahan pendamping yang sudah disiapkan. Udah jadi nih karas bumbu rujaknya. Jadi nggak sabar pengen cobain. Langsung aja ya. Sempurna. Makan ikan fresh dengan bumbu rujak di tengah pemandangan yang sangat eksotis membuat saya enggan untuk beranjak. Ini ikan karas yang dibumbuin sama bumbu rujak. Rasanya luar biasa. Kalau ikan segar nggak perlu diragukan lagi kalau soal rasanya. Bumbunya juga luar biasa nih. Perpaduannya mantap. Ini yang unik dari ikan karas nih. Dia kulitnya keras. Jadi kalau kita mau makan harus dikupas dulu nih kulitnya. Dagingnya lembut dan sangat gurih. Makan kayak gini, di tempat yang kayak gini, rasanya bisa dilihat sendiri nih tebing-tebingnya. Cuacanya juga hari ini kebetulan nggak terlalu panas. Perfect lah. Sehabis makan, tak lengkap rasanya jika tidak menikmati kopi senja. Mancing Mania Strike Back, mantap! Kondisi Laut Pacitan yang semakin tidak kondusif untuk memancing membuat teman-teman pemancing mengajak saya bergeser lokasi ke spot air tawar. Waduk Gajah Mungkur yang terletak di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menjadi lokasi kami selanjutnya. Strike Back Mania, ini kita targetin Hampala. Berikutnya nih kita casting karena spot di depan tuh kedalamannya lumayan dalam, jadi kita habis cast, kita pakai spoon atau micro jig, didiamin beberapa detik baru di retweet dengan kencang. Ya, kita coba dulu nih, semoga dapat. Target utama di spot air tawar kali ini adalah ikan hampala. Ya, selain di sungai air deras, ikan hampala juga bisa kita jumpai di perairan waduk atau danau. Saya pun mengajak Siska supaya Mary tidak canggung karena menjadi satu-satunya lady angler. Meskipun seorang cewek, tapi Siska juga cukup lihai memancing hampala. Dewi Fortuna sepertinya sedang berpihak pada saya nih. Umpan spoon saya berhasil menarik perhatian sang predator. Strike! Sensasi tarikan dari ikan hampala penghuni waduk memang berbeda dengan yang biasa hidup di sungai arus deras. Perlawanan dari ikan cukup random dan tidak bisa dianggap remeh. Akhirnya seekor hampala penghuni waduk Gajah Mungkur berhasil saya paksa mendarat. Nah, ini hampala salah satu predator di waduk ini yang jadi targetnya para pepancing. Nah, ini dia, hampala ini punya rahang yang sangat kuat. Makanya kalau treble-nya nggak kuat, biasanya kalau size-nya udah gede, suka bengkang-bengkang treble-nya. Dia rahangnya bisa ngancurin cangkang kepiting. Ini ikan bisa sampai 6-7 kilo nih ukurannya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Doni sepertinya tidak mau kalah nih Strike Back Mania. Sebagai pemandu spot, tentu dia paham betul dengan lokasi ikan biasa berdiam diri. Fish on! Doni langsung terlihat begitu fokus dengan pertarungannya agar ikan tidak moncel. Berbekal pengalamannya memancing, tentu tidak sulit bagi Doni untuk menggiring ikan ke tepian air. Sekalinya dapat, ternyata ukurannya cukup besar. Wih, Doni langsung strike aja nih. Ikan bang? Aduh, ikan ini. Strike Back Mania. Memang penguasa spot di sini nggak ada lawannya kayaknya nih. Mancing Mania Strike Back, mantap!
Ikan hampala memang menyukai sungai-sungai beraliran deras atau danau yang kaya akan vegetasi. Ikan kecil, udang, dan serangga air adalah mangsa utama dari ikan ini. Sebuah percobaan lemparan membuat Siska langsung sibuk menghadapi tarikan. Strike. Ya. Mbak, malah dapat lur. 2 lagi dapatnya. Yah, ternyata malah mendapatkan spoon dan fibra dari dasar waduk. Ini Mbak Siska malah dapat lur bukan ikan. 2 piece lagi nih. Memang mantap Mbak Siska nih. Ini lebih mahal daripada strike ikannya nih. Siska tidak berkecil hati. Dia lanjut melemparkan umpan ke titik potensial dan kali ini tidaklah sia-sia. Spot kali ini benar-benar luar biasa. Pertarungan semakin sengit. Ikan dan Siska sama-sama tidak mau mengalah. Strike Back Mania. Menurut beberapa sumber, ikan ini dapat berenang dengan kecepatan hingga 40 km per jam. Terutama ketika dia berburu mangsa atau menghindari bahaya. Parade strike kembali berlanjut. Sepertinya sekarang adalah waktunya jam makan ikan. Feeling Doni sebagai angler langsung menyala dengan melempar umpan spoon ke salah satu titik potensial. Doni benar-benar tidak mau memberi ruang gerak bagi ikan untuk melepaskan diri. Perlawanan ikan tidak terlalu merepotkan Doni. Hanya dalam hitungan kurang dari 1 menit, tenaga ikan mulai habis dan menyerah di tangan Doni. Baby, mancing mania strike back, mantap. Sebagai predator yang agresif, ikan hampala memiliki tingkat kecerdasan dan kecermatan tinggi dalam berburu mangsa. Waduk Gajah Mungkur dibangun pada tahun 1976. Karena jika musim hujan, Sungai Bengawan Solo selalu meluap dan menyebabkan banjir. Luas dari waduk ini mencapai lebih dari 1.350 km persegi. Nah, ini kondisi air kebetulan lagi bagus-bagusnya nih. Ini kondisi airnya lagi tinggi. Biasanya di sini daratan nih kan kelihatan di rumput-rumputnya. Jadi bagus sekali nih kondisinya. Mudah-mudahan kita bisa dapat strike yang banyak. Cahaya matahari perlahan memudar. Pada waktu seperti inilah, biasanya tingkat agresivitas ikan semakin tinggi. Siska pun tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk peluang yang didapatkannya. Mbak Siska memang gacor. Memang luar biasa semangat dan antusiasme Siska ini. Sebagai lady angler, dia benar-benar menikmati sensasi duel dengan ikan. Kurang dari 1 menit, ikan pun melemparkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Lagi nih. Mantap Pak, Mas Siska gacor memang. Sore-sore ini kita masih di Waduk Gajah Mungkur. Tadi sempat hujan sebentar. Ada strike lagi nih. Aduh, Strike! Akia! Gak mau kalah. sama lagi. Kali ini giliran Mary yang tengah sibuk menghadapi perlawanan ikan. Wah, ini para pemancing Sri Kandi memang luar biasa perjuangannya untuk mendapatkan sambaran. Strike. Mantap nih sore-sore double strike. Iya nih. Habis hujan memang biasanya ikan hampala itu lebih agresif. Ya, Mancing mania strike back. Mantap. Tubuh ikan hampala yang ramping dan memanjang menjadi kelebihannya dalam berenang cepat dan menerjang arus. Sirip punggungnya yang panjang merupakan alat bermanuver dan menjaga kestabilan berenang dalam air. Mary dan Siska pun sepakat untuk merilis kembali ikan hampala yang didapat karena ukurannya belum terlalu besar. Patut diacungi jempol nih Strike Back Mania. Kalau ikan kecil kita angkat semua, bisa-bisa kedepannya kita tidak bisa memancing hampala lagi di Waduk Gajah Mungkur ini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Setelah turun memancing di laut dan waduk, sekarang waktunya saya memberikan hadiah spesial bagi teman-teman pemancing. PGT. Mantap nih. Berhasil mendapatkan ikan terbanyak dan terberat, hadiah piala dari Mancing Mania Strike Back pun saya serahkan ke Mary. Langsung aja, siapa yang terima?
Mbak Mary, Mbak Mary, boleh. ready angler, luar biasa nih, nggak takut panas. Mantap. Saya pun harus mengakui kelihayan Mary dan Doni yang notabene memang lebih senior daripada saya dan Siska. Nah, kita salim aja lah, karena ini pemancing senior ya. Apa Mbak? Oke, ini senior kita nih. Ini Mbak Mary, Om Don. Mancing Mania Strike Back, mantap! Potensi bahari Indonesia sudah tidak terbantahkan lagi Strike Back Mania. Salah satunya masyarakat Kampung Randa, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nah, Strike Back Mania, hari ini saya sama Pak Awal mau nyari udang rebon nih buat bahan baku bikin terasi. Mancing Mania Strike Back, mantap. Proses pencarian udang rebon biasanya dilakukan siang hari. Lokasinya adalah aliran Sungai Muara yang berbatasan langsung dengan laut. Udah sampai lokasinya? Ya sudah ini. Oh, oke, kita udah sampai ke lokasi nyari rebonnya. Sekarang mau dipasang alatnya dulu nih, alat jaring udang rebonnya. Butuh alat khusus, yaitu jaring yang didesain khusus supaya udang rebon bisa terperangkap. Cara menjaringnya pun harus dilakukan dari atas perahu dengan cara menyisir bagian tepian sungai. Dalam proses penjaringan udang, laju perahu tidak boleh terlalu kencang supaya udang rebonnya tidak kabur. Begitu menyisir tepian sungai, kumpulan udang rebon yang terjaring pun langsung loncat-loncat ke permukaan air. Nah, ini sepertinya udah cukup nih, mau diangkat. Kita lihat hasilnya ya. Semoga banyak. Nah, ini hasilnya nih, udangnya. Ini kalau di laut lebih banyak lagi sekali di ini, Pak. Sekali dijalaninnya. Cuman sekarang waktunya nih belum bisa buat ke laut ya, Pak. Iya, nanti hari ketiga baru bisa. Biasanya, para nelayan rebon ini akan mendulang hasil maksimal ketika bulan gelap. Nah, Strike Back Mania, inilah udang-udang rebon yang sudah dihaluskan dan masuk dalam proses penjemuran. Nah, ini dia prosesnya. Habis dari dalam, dijemur di luar nih. Habis digaramin sama ditumbuk di dalam. Kalau mataharinya panas kayak gini, dijemur lagi. Kalau panasnya pol itu bisa 1 hari aja. Tingkat kebersihan terasi juga menjadi prioritas, supaya nilai jualnya di pasaran tidak merosot. Mancing Mania Strike Back, mantap!